28 Februari 2026. Hari itu, dunia terkejut. Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan gabungan ke Iran. Nama kodenya Operation Epic Fury. Kemurkaan Epic. Alasan resmi yang disampaikan ke seluruh dunia adalah Iran akan segera memiliki bom nuklir dan ini harus dicegah. Tapi tunggu dulu, tahukah kamu bahwa hanya dalam hitungan jam setelah serangan pertama diluncurkan, harga minyak dunia langsung melesat. Dan dalam sepekan, harga Brent menembus $100 Amerika Serikat per barel. Bahkan, Bloomberg mengatakan Gedung Putih sudah menyiapkan skenario terburuk. Harga minyak bisa menyentuh $200 per barel jika perang berkepanjangan. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan? Atau ini memang yang diperhitungkan sejak awal? Israel dan Amerika mengira ini akan menjadi perang kilat. Mereka pikir dengan membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di hari pertama, rezim di Teheran akan langsung runtuh seperti domino. Mereka pikir Iran akan menyerah dalam hitungan hari. Nyatanya, mereka salah besar. Iran tidak hanya bertahan, mereka membalikan keadaan. Mereka meluncurkan rudal balistik sejauh 4.000 km hingga menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Diego Garcia, di tengah Samudra Hindia, dan yang lebih dahsyat, mereka menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur utama 20% minyak dunia. Sekarang, dunia sedang menyaksikan perang yang seharusnya singkat berubah menjadi perang atrisi, perang berlarut yang menguras ekonomi kedua belah pihak. Lantas, apa sebenarnya yang diperebutkan? Apakah ini benar-benar tentang bom nuklir yang tidak pernah terbukti? Atau ini tentang sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih berharga dari apapun di abad modern? Siap-siap, karena dalam video kali ini, kita akan membedah tuntas fakta-fakta tersembunyi di balik perang besar ini. Fakta bahwa konflik ini bukan hanya soal politik atau ideologi, tapi soal siapa yang berhak menguasai darah perekonomian dunia, yaitu minyak. Mari kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar. Apa sebenarnya alasan perang ini? Narasi resmi yang dijual kepada dunia sangat klasik. Amerika Serikat dan Israel mengatakan bahwa Iran sedang dalam ambang pintu memiliki senjata nuklir. Presiden Trump menyebut ini sebagai langkah untuk mencegah Iran mendapatkan senjata pemusnah massal yang akan mengancam stabilitas kawasan dan keamanan Israel. Tapi mari kita lihat faktanya. Jika tujuannya adalah menghancurkan program nuklir Iran, lalu kenapa sasaran serangan justru meluas ke fasilitas energi dan kilang minyak? Kenapa dalam hitungan hari setelah perang dimulai, targetnya bergeser drastis? Fakta di lapangan berbicara lain. Amerika dan Israel secara sistematis membombardir Pulau Khark yang merupakan jantung ekspor minyak Iran. Ini bukan fasilitas nuklir. Pulau Khark adalah pusat penyaluran minyak Iran ke pasar ekspor. Selama hampir 50 tahun, pulau ini menjadi urat nadi ekonomi Iran yang sudah lama diembargo Amerika. Lantas mengapa Pulau Khark menjadi target? Kemungkinannya, karena dengan menghancurkannya, mereka bisa memotong pendapatan utama negara tersebut. Ini adalah perang ekonomi yang dibungkus dengan narasi keamanan. Bahkan, Senator Amerika Lindsey Graham secara belak-belakan mengungkapkan apa yang selama ini menjadi kecurigaan banyak pihak. Dalam sebuah pernyataan yang kemudian viral, ini menyebut bahwa mereka menginginkan minyak Iran. Pernyataan yang jarang diliput media arus utama, tapi sangat jelas mengungkap motif sebenarnya. Ada satu fakta menarik yang sering dilupakan. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran yang gugur, Ayatollah Ali Khamenei, telah mengeluarkan fatwa agama yang mengharamkan pengembangan senjata nuklir. Artinya, secara ideologi sekalipun, Iran tidak pernah benar-benar berniat membuat bom nuklir. Lalu kalau bukan nuklir, apa? Jawabannya ada pada target serangan balasan Iran. Ketika fasilitas minyak mereka dibombardir, Iran tidak hanya menyerang Israel. Mereka juga melancarkan serangan ke fasilitas energi di negara-negara Teluk, seperti Kuwait, Uni Emirat Arab, bahkan Arab Saudi. Mengapa? Ya karena Iran tahu, perang ini bukan tentang bom. Ini tentang siapa yang mengendalikan aliran energi dunia. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memperingatkan dengan nada mengancam. Ia mengatakan, setelah pembangkit listrik dan infrastruktur di negara kami menjadi sasaran, infrastruktur kritis, energi dan fasilitas minyak di seluruh kawasan akan menjadi target yang sah, dan mereka menepati janji itu. Inilah senjata yang paling mematikan yang dimiliki Iran. Bukan rudal balistik, bukan drone, bukan program nuklir, tapi Selat Hormuz. Yaps, sebuah jalur air sempit di Teluk Persia dengan lebar hanya sekitar 50 km di titik tersempitnya, tapi jangan salah,
Melalui jalur inilah sekitar 20% minyak dunia dan 20% perdagangan gas alam cair global melintas setiap hari. Lebih dari 20 juta barel minyak mengalir melalui selat ini setiap harinya. Ketika perang meletus, Iran mengambil langkah yang berani namun beresiko tinggi, yaitu mereka menutup Selat Hormuz. Data menunjukkan lalu lintas kapal di sana anjlok drastis. Dari sekitar 138 kapal per hari, kini hanya tersisa 5 hingga 6 kapal yang diizinkan melintas. Iran hanya mengizinkan kapal dari negara-negara sahabat seperti China, Rusia, India, Pakistan, dan Irak untuk melewati selat tersebut. Kapal dari negara-negara yang dianggap musuh, termasuk yang berafiliasi dengan Amerika dan Israel, tidak diizinkan sama sekali. Lalu apa dampaknya? Baik, negara-negara produsen minyak di kawasan Teluk seperti Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab terpaksa memangkas produksi mereka. Bukan karena mereka mau, tapi karena tanker-tanker mereka tidak bisa keluar dan tempat penyimpanan di darat sudah penuh. Harga minyak melambung tinggi. Data dari Reuters dan berbagai lembaga keuangan menunjukkan bahwa harga minyak mentah Brent melonjak 40% sejak perang dimulai, menyentuh level 100 hingga 110 dolar per barel. Bahkan, skenario terburuk yang disiapkan Gedung Putih adalah harga bisa mencapai 200 dolar per barel jika konflik berkepanjangan dan Selat Hormuz tetap ditutup. Analis dari Macquarie memperkirakan bahwa jika Selat Hormuz tetap ditutup selama beberapa minggu, harga minyak bisa melonjak di atas 150 dolar per barel. UBS bahkan memperingatkan skenario demand destruction yang lebih parah jika harga menyentuh 120 dolar ke atas. Lonjakan harga ini langsung menjadi ancaman politik bagi Presiden Trump di dalam negeri. Rakyat Amerika yang tidak terbiasa dengan harga BBM tinggi mulai merasakan dampaknya di pompa bensin. Dalam hitungan hari, sikap Trump berubah drastis dari semangat perang menjadi tiba-tiba mengumumkan jeda serangan selama 5 hari untuk membuka jalur negosiasi. Apa alasannya? Yaps, karena perang ini terlalu mahal bagi Amerika. Tidak hanya dalam hal militer, tapi juga dalam hal biaya politik di dalam negeri. Sekarang, mari kita bahas salah satu aspek paling menarik dari perang ini, yaitu strategi perang atrisi yang diterapkan Iran. Apa itu perang atrisi? Jadi, dalam istilah militer, perang atrisi adalah strategi perang berlarut yang bertujuan menguras sumber daya musuh, baik dari segi logistik, ekonomi, maupun mental, hingga mereka tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran. Iran yang kekuatan persenjataannya tidak sebanding dengan kedikdayaan Amerika Serikat dan Israel memilih strategi ini dengan sangat cerdik. Mereka melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan drone berharga murah sekitar 400 juta rupiah per unit ke Israel dan berbagai aset Amerika Serikat di Teluk. Setiap serangan drone ini harus ditangkis dengan rudal Patriot yang harganya 60 miliar rupiah per rudal. Hitung sendiri perbandingannya, satu rudal Patriot bisa membeli 150 drone Iran. Cukup jauh bukan perbandingannya? Baik, inilah matematika perang yang brutal. Setiap kali Iran meluncurkan drone murah, Amerika dan Israel dipaksa mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah untuk menangkisnya. Di sela-sela serangan drone, Iran sesekali meluncurkan rudal balistik dan rudal jelajah yang mampu menembus pertahanan Israel maupun Amerika Serikat. Dan yang lebih mengejutkan, Iran membuktikan bahwa mereka mampu menjangkau target sejauh 4.000 km seperti serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Diego Garcia. Meskipun rudal tersebut berhasil dilumpuhkan, pesan yang disampaikan sangat jelas. Tidak ada tempat yang aman bagi Amerika Serikat di kawasan ini. Implikasinya sangat besar. Amerika kini harus membagi sistem pertahanan udaranya ke berbagai tempat yang berada dalam radius jangkauan rudal Iran. Otomatis biaya membengkak, logistik menjadi rumit. Ini persis yang diinginkan Iran, yaitu membuat perang ini semahal mungkin bagi lawan. Saat ini, Amerika Serikat menyiapkan sekitar 2.500 pasukan marinir, setidaknya untuk membebaskan Selat Hormuz yang dikunci Iran. Tapi ini adalah resiko besar. Iran sudah menggali ribuan kuburan dan mempublikasikannya sebagai pesan ancaman. Jika pasukan darat Amerika Serikat menginjakan kaki di Iran, mereka akan menghadapi perlawanan yang jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Kemudian dampak perang ini tidak berhenti di Timur Tengah. Bahkan seluruh dunia merasakan getarannya, termasuk Indonesia. Badan Energi Internasional terpaksa melepas cadangan minyak darurat dalam jumlah besar, dan Filipina mendeklarasikan darurat energi karena stok minyak mereka hanya cukup untuk 45 hari. Lalu Sri Lanka kembali memberlakukan jatah BBM. Kemudian, Slovenia bahkan mulai menjatah bahan bakar untuk warganya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah negara net importir minyak.
Artinya, kita lebih banyak membeli minyak dari luar daripada memproduksinya sendiri. Data menunjukkan, Indonesia mengimpor 55 hingga 65% kebutuhan minyak dalam negeri, dengan asumsi sekitar $70 Amerika Serikat per barel. Tapi sekarang, harga minyak sudah menembus $100 Amerika Serikat per barel. Bahkan, dengan menutup Selat Hormuz yang berkepanjangan, harga ini bisa terus melambung. Menurut simulasi dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, setiap kenaikan harga minyak sebesar $1 Amerika Serikat per barel akan menambah beban subsidi energi negara sebesar 10,3 triliun rupiah. Jadi, jika harga minyak naik $20 dari asumsi awal, beban tambahannya bisa mencapai lebih dari 200 triliun rupiah. Dan jika Selat Hormuz tetap ditutup dalam waktu lama, Indonesia bisa masuk ke dalam situasi darurat energi. Sebab tidak ada jalur alternatif yang bisa menggantikan kapasitas Selat Hormuz. Pipa bypass yang dimiliki Arab Saudi dan Uni Emirat Arab hanya mampu menggantikan 15 hingga 20% volume normal yang melalui Selat Hormuz. Namun, ada sisi lain dari krisis ini. Seorang pakar dari Universitas Pertahanan, Marsetio, yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Laut, mengingatkan bahwa Indonesia harus segera memanfaatkan situasi ini dengan memosisikan alur laut Kepulauan Indonesia sebagai jalur alternatif yang sah dan aman. Alki 1, 2, dan 3 adalah aset strategis Indonesia yang selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dalam situasi gangguan Selat Hormuz, kapal-kapal yang mencari rute alternatif ke pasar Asia Timur berpotensi beralih melewat perairan Indonesia. Ini adalah peluang ekonomi sekaligus tanggung jawab keamanan maritim yang harus diantisipasi. Tapi ada satu dimensi perang ini yang jarang dibahas oleh media arus utama. Padahal ini mungkin yang paling fundamental, yaitu perang mata uang. Selama lebih dari 50 tahun, minyak dunia diperdagangkan dengan dolar Amerika. Inilah yang disebut petrodolar, sumber kekuatan utama mata uang Amerika Serikat. Setiap negara di dunia yang ingin membeli minyak harus memiliki dolar, yang secara otomatis menjaga permintaan dan nilai mata uang Amerika Serikat. Tapi dalam perang ini, Iran memainkan kartu yang sangat berani. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengumumkan bahwa Iran hanya mengizinkan kapal dari negara-negara sahabat seperti China, Rusia, India, dan Pakistan untuk melewati Selat Hormuz. Dan ada satu syarat yang tidak disebutkan secara gamblang tapi sangat krusial, yaitu pembayaran harus dilakukan dalam mata uang yuan China. Ini adalah bom waktu bagi ekonomi Amerika. Dengan memaksa pembelian menggunakan yuan, Iran secara diam-diam mempercepat proses yang disebut dedolarisasi. China yang selama ini membeli sekitar 90% minyak Iran tentu tidak keberatan. Bahkan ini adalah impian lama Beijing, yakni menjadikan yuan sebagai mata uang internasional untuk perdagangan energi. Analis dari Tehran Times menyebut bahwa tujuan sebenarnya dari perang ini adalah membuka pintu banjir bagi eksploitasi asing atas sumber daya Iran. Dan jika Iran runtuh, sumber daya minyaknya akan jatuh ke tangan kekuasaan asing yang mendanai kehancurannya. Namun, Iran tidak runtuh. Pemimpin baru, Mojtaba Khomeini, yang merupakan putra kedua dari pemimpin yang gugur, mengambil alih. Alih-alih runtuh, Iran justru memperluas perang ke seluruh kawasan. Dan yang menarik, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang selama ini menjadi sekutu dekat Amerika menolak untuk mengambil posisi ofensif terhadap Iran. Mengapa? Ya, karena mereka menghitung bahwa rezim di Teheran akan bertahan. Terlibat dalam perang ofensif berarti menyusun ulang konflik ini menjadi blok Syiah dan Sunni yang akan membuat ketidakstabilan berkepanjangan. Pun sesuatu yang sangat bertentangan dengan ambisi ekonomi mereka. Sekarang, mari kita tarik garis besar. Apa motif sebenarnya di balik perang Iran, Israel, dan Amerika ini? Pertama, ini bukan tentang nuklir. Serangan sejak awal menargetkan infrastruktur minyak dan ekonomi Iran, Pulau Khark, kilang-kilang minyak, dan sumber pendapatan utama negara. Jika benar tujuannya adalah nuklir, lantas mengapa targetnya justru fasilitas energi? Kedua, ini tentang kontrol rute energi. Selat Hormuz adalah kunci dari segalanya. Siapa yang menguasai selat ini, dia menguasai harga energi dunia. Dengan menutup Selat Hormuz, Iran menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kartu traf yang sangat kuat, bahkan terhadap kekuatan adidaya sekalipun. Lalu yang ketiga, ini adalah perang atrisi yang menguras ekonomi. Iran menggunakan drone murah untuk menghabiskan rudal pertahanan Amerika Serikat dan Israel yang bernilai miliaran. Strategi ini membuat perang menjadi sangat mahal bagi lawan dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Lantas yang keempat, ini adalah perang mata uang. Di balik rudal dan drone, ada perang untuk mempertahankan hegemoni dolar Amerika.
yang sedang terancam oleh aliansi China, Iran, Rusia dalam kelompok BRICS. Lalu siapa yang sebenarnya menang dalam perang ini? Jawabannya, belum ada yang menang. Tapi yang jelas, Amerika dan Israel gagal mencapai tujuan awal mereka. Mereka mengira bisa menjatuhkan rezim Iran dalam hitungan hari. Nyatanya, mereka salah. Iran tidak hanya bertahan, tapi membalikan keadaan. Saat ini, Amerika bahkan dilaporkan sedang melakukan negosiasi dengan Iran, meskipun pihak Iran membantahnya. Donald Trump mengumumkan jeda serangan selama 5 hari, dengan alasan dialog yang sangat baik dan produktif. Tapi Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, dengan tegas menyebut ini sebagai berita palsu untuk memanipulasi pasar minyak dan finansial. Tapi satu hal yang pasti, perang ini telah mengubah peta geopolitik Timur Tengah secara fundamental. Negara-negara Teluk yang tadinya merasa aman di bawah payung militer Amerika, kini menyadari bahwa mereka juga rentan terhadap serangan. Iran telah membuktikan bahwa mereka bisa menjangkau target di mana saja di kawasan ini. Dan bagi kita di Indonesia, perang ini mengingatkan kita betapa rentannya ketahanan energi nasional. Krisis ini harus menjadi momentum untuk mempercepat diversifikasi sumber energi dan jalur pasokan, serta memanfaatkan posisi strategis Indonesia di jalur pelayaran dunia. Perang Iran, Israel, Amerika ini telah membuka tabir bahwa di abad modern, perang tidak lagi hanya tentang tank dan senjata. Perang ini adalah tentang siapa yang mengisi tangki kendaraan kamu dan mata uang apa yang digunakan untuk membayarnya. Saat kita berbicara tentang perdamaian, di bawah meja perundingan, aliran minyak terus menjadi taruhan utama. Dan ketika Selat Hormuz masih ditutup, setiap dari kita akan merasakan dampaknya, dari harga BBM yang naik hingga inflasi yang menggerogoti daya beli. Lalu, apakah konflik ini akan segera berakhir dengan kesepakatan damai, atau akan meluas menjadi perang regional yang berkepanjangan? Apakah Selat Hormuz akan segera dibuka, atau Iran akan terus menggunakannya sebagai alat tekanan politik? Yang pasti, kenaikan harga minyak ini akan menggeser kebijakan ekonomi di negara kita, dan kita harus siap menghadapinya. Jika kamu merasa video ini membuka wawasan kamu tentang fakta tersembunyi di balik perang Iran, Israel, dan Amerika, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terkini dari channel kami. Tulis di kolom komentar, menurut kamu apa motif sebenarnya di balik perang ini? Apakah tentang minyak, nuklir, atau kekuasaan? Kami akan membaca dan merespon komentar-komentar yang paling menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, kritis, dan jangan mudah tertipu oleh narasi-narasi yang tidak lengkap. Karena di balik setiap perang, selalu ada kepentingan yang tidak pernah diceritakan di media arus utama. Minyak, darah, dan kekuasaan. 3 hal yang tidak pernah bisa dipisahkan sejak peradaban manusia mengenal mesin. Dan Timur Tengah, sekali lagi, membayar harga paling mahal untuk itu.